Nafsu tidak pernah berkata cukup. Dia tidak bisa dihilangkan, namun bisa dijinakkan. Nah, ada rahasia kenapa nafsu tidak bisa dipadamkan. Seperti misalkan sebelumnya adalah orang yang kekurangan. Dia orang miskin. Lalu ketika dia sudah mulai bangkit ekonominya, sudah mulai kaya, maka biasanya tidak pernah merasa cukup. Dia pengen lebih kaya lagi, dia pengen lebih kaya lagi, dan seterusnya. Dan juga ketika dia misalkan sudah mulai dikenal orang, dia pengen populer. Maka setelah itu dia pengen lebih populer lagi, dan seterusnya. Maka nafsu tidak pernah merasa cukup dan tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dijinakan. Dan memang sifatnya nafsu itu diciptakan dari unsur dunia, yaitu bagaimana unsur dunia ini cenderungnya cinta kepada dunia. Seperti tadi kekuasaan, popularitas, harta, dan seterusnya yang kadang-kadang tidak ada batasnya. Dan kenapa nafsu tidak pernah kenyang? Rasulullah SAW bersabda, seandainya anak Adam memiliki 1 lembah emas, niscaya ia ingin memiliki 2 lembah emas, dan tidak akan memenuhi mulutnya kecuali kematian. Jadi ketika dia sudah punya 1 lembah emas, pengen lembah emas yang lain, dan tidak akan pernah berhenti kecuali mati. Baru tuh udah nggak ada nafsunya karena sudah meninggal dunia. Nah, dan kadang juga nafsu ini bisa menipu atau sifatnya sementara. Tadi misalkan, kayaknya saya pengen makan bakso misalkan, dikejar, tapi lama-kelamaan ya bisa menipu juga itu hawa nafsu itu. Oh ternyata ya kalau udah 1 mangkok, 2 mangkok itu udah beda lagi rasanya. Dia pengen mencoba yang lain lagi. Jadi sifatnya itu biasanya menipu. Dan ketika misalkan ada nafsu kepada dunia, dikejar terus-terusan dan menjadi gelisah, dan ternyata itu pun sifatnya adalah ternyata menipu. Maka ada tingkatan ternyata daripada nafsu. Ada yang nafsu mendorong kepada kejelekan, mendorong kepada kejahatan. Ini adalah berarti nafsu yang menjerumuskan. Tapi ada yang ketika kita ikuti hawa nafsu lalu kita mulai sadar, berarti kita sudah mulai bagaimana menyadari, menyesali, berarti hawa nafsu kita tingkatannya sudah lawamah atau sudah ada bagaimana penyesalan di situ. Dan yang paling bagus adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang bagaimana ketenangan, nafsu yang bagaimana bisa melawan amarah, dan ketika itu bagaimana mungkin bisa dijinakan, bisa dipadamkan. Maka ini menjadikan sebuah pengetahuan bagi kita bahwa nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi bisa dijinakkan, tapi bagaimana bisa dikelola dengan mujahadah, dengan bagaimana terus mengelola supaya menjadikan bagaimana hal ini tidak menjerumuskan dalam kehidupan kita, tapi justru mendorong untuk bagaimana melakukan hal-hal kebaikan seperti yang bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu pun harus ditumbuhkan, kecintaan kepada ibadah dengan segala sesuatunya harus mulai ditumbuhkan. Maka jikalau ada tanggapan seputar inspirasi kali ini boleh ditulis di kolom komentar bagaimana dengan kondisi hawa nafsu kita. Dan jikalau suka bisa bantu like, share, dan subscribe. Barakallahu fikum. Oh iya, kami punya program Safari Dakwah bagi Anda yang memiliki masjid, majlis taklim, sekolah, dan lain sebagainya, berkesempatan untuk mengadakan kegiatan parenting, kajian Islam, seminar, dan lain sebagainya. Dan juga kami memiliki produk buku-buku terbaik seputar parenting Islami dan juga kelas online tiap bulannya. Ayah Bunda segera dapatkan, hubungi admin.